Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 13 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pakaian Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 61 ayat 9 sampai dengan ke-10. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengaku bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak karena Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepada aku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar kebenaran firman Allah tentang pakaian yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah pertanyaan yang seakan-akan itu firman Tuhan itu berbeda pandangan atau berbeda pernyataan. Di dalam Yesaya yang kita baca tadi, yaitu Yesaya 61 ayat 9 sampai ke 10, di sini diajarkan tentang hendaknya pengantin laki-laki itu memakai perhiasan dan juga perempuan pun memakai perhiasan. Jadi perhiasan itu di bagian ini itu dianjurkan dan disarankan. Namun pada ayat yang lain kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat ke-9. Kaum wanita itu biarlah menghias dirinya dengan sederhana dan pakaian sopan. Jangan memakai yang mencolok dan jangan memakai yang mewah-mewah dan jangan melakukan potongan rambut yang berkepang-kepang. Seakan-akan ini dua bagian yang bertentangan satu dengan yang lain. Kitab Yesaya menganjurkan memakai perhiasan baik buat mempelai laki-laki maupun perempuan, tetapi di bagian Timotius diajarkan tentang berpakaian sederhana. Apakah dua bagian ini bertentangan? Sesungguhnya tidaklah demikian. Maka kata yang tepat untuk kemudian menjelaskan kedua ayat ini, baik dari Yesaya 61 ayat yang ke-10 maupun di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9, ini berarti diajarkan tentang harus melakukan segala sesuatu itu pada tempatnya, pada keadaan yang tepat dan dalam kondisi dengan siapa kita berada. Firman Tuhan mengatakan diizinkan untuk orang itu memakai perhiasan, memakai pakaian yang baik yang disebut dengan pakaian pesta, karena itu berkenaan dengan pernikahan. Itu adalah bentuk daripada sukacita. Kalau kita berbicara tentang memakai perhiasan dari emas maupun perak, itu adalah satu ungkapan syukur dan sukacita yang mendalam. Maka motivasi yang utama adalah bahwa dia menyampaikan sebuah berita bahwa peristiwa itu begitu berharga, peristiwa itu begitu mahal, dan peristiwa itu begitu penting sehingga motif memakai perhiasan adalah menjurus ke sana. Ada kemudian pernikahan yang memakai perhiasan yang secara berlebihan, tetapi semuanya lepas daripada motivasi. Nah, kalau motivasinya adalah menganggap pernikahan itu agung, mulia seperti emas. Dan keagungan itu digambarkan juga dengan emas dan perak. Suatu kita membaca dalam Wahyu dikatakan, bahkan surga itu jalannya digambarkan terbuat daripada emas. Tembok-temboknya itu terdiri dari 12 berbagai macam batu permata. Maka di sini berbicara tentang maknanya. Jadi sewaktu kita memakai emas, perak, memakai perhiasan, memakai hal-hal yang kemudian untuk menggambarkan sukacita, rasa syukur, dan menganggap pernikahan itu begitu mulia, begitu agung, begitu tinggi, dan begitu berharga. Tetapi jika di dalam keseharian kemudian diikuti dengan motivasi untuk memamerkan, motivasi daripada sikap dan tingkah laku hedonisme, kehidupan yang sangat berorientasi kepada yang namanya pakaian, perhiasan, menyangkut juga dengan aspek-aspek lain. Mungkin sepatu, mungkin kemudian saat ini kendaraan, mobil, apapun juga. Ketika kita memakai semuanya itu tidak dalam kesederhanaan. Kesederhanaan tidak berbicara tentang tampilan, tapi kesederhanaan hati. Bukan bentuk daripada keserakahan, bukan bentuk untuk menyombongkan diri, bukan bentuk untuk pamer. Sehingga orang memuji kita. Atau bahkan menjadi orang itu menjadi cemburu, menjadi iri hati. Maka tatkala pakaian yang kita kenakan, perhiasan yang kita kenakan membuat orang lain berbuat dosa dan membuat orang yang memakainya pun berdosa,
Satu adalah dosa iri hati yang kemudian kadang-kadang bisa menjadi penjambretan, menjadi pencurian, perampasan, dan tatkala kemudian korban itu melawan, bisa terjadi penusukan, pembunuhan. Itu yang kita dengar, bukan setiap hari dalam berita-berita yang kita lihat, baik lewat koran, baik lewat media massa, baik lewat televisi, itu yang kita lihat. Sesungguhnya sewaktu kita berpakaian dengan cara sederhana, dengan cara sopan, dengan cara yang sewajarnya dan pada tempatnya, dan jikalau memakai perhiasan itu di tempat-tempat yang di kondisi-kondisi tertentu, Alkitab memberikan izin untuk hal tersebut. Sehingga pada kesimpulannya, bahwa kehidupan yang bijaksana, kehidupan yang kemudian mampu membawa diri dengan baik, menempatkan diri dengan baik, maka sesungguhnya itulah pakaian kita. Sehingga firman Tuhan yang kita baca di dalam Yesaya itu dikatakan, biarlah engkau memakai pakaian keselamatan dan engkau diselubungi oleh jubah kebenaran. Pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Di dalam 1 Timotius 2 ayat ke-10 dikatakan, kalaupun engkau berdandan, maka berdandanlah dengan perbuatan baik. Firman Tuhan mengatakan, berdandanlah dengan perbuatan baik. Pakailah pakaian keselamatan, pakailah jubah kebenaran. Ini berbicara tentang apa yang ada di dalam diri kita, bukan apa yang ada di luar kita, apa yang kita kenakan. Berbicara tentang pakaian, perhiasan, dan segala sesuatunya yang kita gunakan. Kalau kita boleh jujur, kita akan memakainya tidak di rumah, kita akan memakainya supaya dilihat oleh orang lain. Tatkala orang melihat, kemudian kita merasakan sebuah kenikmatan di dalam natur jiwa manusia yang sangat primitif. Kita sangat suka sekali diagungkan, dimuliakan, dihormati, dipuji. Tetapi jikalau motif itu menjadi lebih tinggi, maka itu akan menjurus kepada keberdosaan. Tetapi jikalau motif kita itu adalah berpakaian keselamatan, berjubah kebenaran, kemudian biarlah pakaianmu itu adalah pakaian berdandan dengan perbuatan-perbuatan baik. Catatan dalam 1 Timotius 2, catatan dalam Yesaya pasal ke-61. Maka pakaian yang sesungguhnya adalah bagaimana kita hidup dalam kebenaran, bagaimana kita hidup dalam keselamatan, dan bagaimana kita hidup berpakaian perbuatan-perbuatan baik. Pada prinsipnya Alkitab tidak memberikan sebuah sikap yang ekstrim, boleh ataupun tidak boleh. Tetapi di sini sangat dibutuhkan sikap yang bijaksana. Apa yang kita pakai itu tidak membuat kita jatuh dalam dosa dan tidak membuat orang yang melihat kita pun jatuh dalam dosa. Kita melihat seluruh kejahatan-kejahatan yang terjadi di jalanan, di berbagai tempat, pencurian, perampasan, karena ada orang-orang yang memakai pakaian yang mewah, perhiasan yang mewah tidak pada tempatnya. Itu membuat yang memakai berbuat dosa, kesombongan, dan kemudian yang melakukan kejahatan pun membuat dosa pencurian, dosa iri hati. Maka dengan demikian, sahabat seperjalanan, apa pakaian yang terbaik dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, biarlah pakaianmu itu adalah keselamatan, jubahmu adalah kebenaran, dan dandananmu adalah perbuatan baik yang memuliakan Allah. Itu adalah pakaian terbaik untuk setiap orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah belajar tentang pakaian yang terbaik, bukan pakaian luar, tapi pakaian karakter, pakaian kebenaran, pakaian keselamatan yang kami miliki sehingga Tuhan dimuliakan dan orang lain terberkati. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.